Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqis salaf, masuk di halaman saminah wa samanun ba'dal mi'ah 188, masuk dalam bab umurun tadullu alal kibr, perkara-perkara yang menunjukkan kesombongan. Ada 4 perkara. Kalau salah satu dari 4 ini bersama dengan kita, berarti diri kita termasuk orang yang sombong. Berkata Syekh Salim bin Did Al-Hilali hafidhahullah ta'ala, i'lam ayyuhal muslim anna takabbura yadharu fi syama'ilil insan wa harakatihi wa suknatihi wa sa'iri taqallubatihi. Ketahuilah wahai muslim, sombong itu nampak dalam kecakupan manusia, dari gerakan, diamnya, dan seluruh gerak-gerik seseorang itu nanti nampak itu menandakan kesombongan. Yang pertama, annal mutakabbira yuhibbu qiyaman nasilahu. Orang yang sombong itu suka kalau dihormati dengan berdirinya manusia kepadanya. Kalau bahasa kita, termasuk tanda kesombongan itu kalau seseorang pengen senantiasa diajeni. Aku ra diwongke kok males. Saudara yang saya hormati, makanya nanti ada gangguan-gangguan, cobaan-cobaan bagi orang yang biasa senantiasa dihormati. Misalkan ustadz, biasanya wedang diladeni, pangan diladeni. Satu saat kan jipuk dewe, orang wong kayak aku itu, ya, tidak menghargai. Bahkan pernah di satu tempat kajian dindek. Kenapa? Karena gurunya itu kalau makan bareng-bareng dengan peserta kajian nggak mau. Jadi pengennya itu nanti kalau makan ya di ruangan sendiri, menune kebak katanya. Walaupun saya ya tidak sepenuhnya percaya kepada orang yang cerita seperti itu, tapi dia sampaikan, loh kok sekarang ngajinya dihentikan, kenapa? Lah kalau makan bareng-bareng sama peserta nggak mau, nasi bungkus. Jamaah yang hormati, kalau itu betul, berarti tanpa dia sadari itu dia suka penghormatan.
Padahal saya saksikan kalau beberapa guru-guru kita itu dulu daurah Bantul, mangan itu ungkusan bareng-bareng itu. Nasi bungkus bareng-bareng. Saudara yang saya hormati, ini contoh seorang ustadz. Contoh yang lain, dokter. Dokter itu kalau di rumah sakit, begitu dia lewat, mari dok, senantiasa dihormati, dimuliakan. Kalau misalkan itu dia di luar, kan orang di luar kadang nggak tahu apakah dia dokter atau bukan. Kemudian merasa, wah ini tidak nguwongke saya itu. Suka untuk dihormati, dimuliakan, hati-hati itu. Itu alamat kesombongan. Dan masih banyak yang lain. Kadang dia sebagai pejabat, kadang dia sebagai orang yang kaya, kadang dia apapun yang biasa dia dihormati di tempat yang lain. Dia tidak dihormati, kemudian merasa, oh saya direndahkan. Hati-hati. Jangan-jangan itu ada sifat kesombongan dalam diri kita. Makanya saudaraku yang saya hormati, kalau seseorang terbiasa bergaul kepada pembesar, kepada anak-anak itu melahirkan sifat ketawaduan, mengikis kesombongan. Makanya Nabi SAW jalan kaki. Jalan kaki itu ketawaduan, mengikis kesombongan. Coba kalau orang yang sombong jalan kaki, malu bersama dengan orang. Saudara yang saya hormati, ini poin yang pertama. Dibawakan hadis Nabi SAW, man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawak ma'adahu minan nar. Siapa yang suka untuk dihormati orang-orang dengan berdiri, persiapkan tempat duduknya di neraka. Persiapkan tempat duduknya di neraka. Wa idza kana hadza tahdir fi sya'nil ladzi yuqamu lahu. Ini berkaitan tentang orang yang dimuliakan dengan berdiri. Dimuliakan dengan berdiri. Dia senang. Fala yajuzu lil qa'im ayabtadi adzalika. Maka tidak diperbolehkan bagi orang yang berdiri memulai. Lah ini orang yang suka dihormati dengan berdiri saja ancamannya keras. Berarti kalau ada orang yang datang, kita mulai menghormat dengan berdiri, lah itu tidak diperbolehkan. Nanti kecuali dengan catatan-catatan. Apa catatan-catatan itu? Pertama, ada orang datang kita berdiri membantu. Ya, itu oleh-oleh dibantu diturunkan. Banyak sekali. Itu diperbolehkan. Yang kedua, orang itu butuh untuk kita bantu. Itu mbak sepuh itu turun dari motor nggak bisa itu. Begitu beliau datang, kita berdiri untuk membantu menurunkan. Ketiga, menyampaikan kabar gembira. Orang datang dapat kabar gembira, kita sampaikan, selamat ya, kamu mendapatkan ini dan itu. Saudaraku yang saya hormati, itu contoh. Tapi kalau tidak, kan ada kalau di masyarakat kita, begitu misalkan pejabat datang, hadirin dimohon berdiri, memberikan penghormatan. Acara pernikahan, begitu mempelai datang, dimohon tamu undangan untuk berdiri memberikan penghormatan. Budaya siapa itu? Itu bukan tradisi dalam Islam. Saudara yang saya hormati, fa inna sahabata lam yaf'alu dzalika hatta ma'a ahabin nasi ilaihim wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak melakukan itu. Padahal manusia yang paling dicintai oleh sahabat itu Rasulullah SAW. Kalau Rasul datang nggak berdiri itu. Coba saksikan kalau di tempat kita tokoh-tokoh kuburiyun, tokoh-tokoh sufi. Begitu datang semuanya berdiri menyambut. Saudara yang saya hormati, Rasul saja para sahabat tidak melakukan seperti itu. Berkata Anas, lam yakun syahsun ahabba ilaina min Rasulillah sallallahu kanu idza ra'auhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahati lidzalika
Kata Anas, nggak ada seorang pun yang paling kita cintai dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Sahabat itu saking cintanya kepada Rasul, di rumah itu pengen ketemu Nabi. Saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka itu melihat Nabi, mereka nggak berdiri. Kenapa? Karena mereka tahu Rasul SAW tidak suka. Jamaah yang saya hormati, ini poin yang pertama. Jangan seseorang itu terus mengharapkan aku kudu diajeni. Aku kudu diajeni. Ya. Bahkan sebagian orang itu ketika misalkan di satu tempat, saya masih merenung ini kalimat ini. Masih merenung. Ya, dia sampaikan kalau kamu di tempat yang tidak dihormati, itu bukan kamu yang tidak terhormat. Tapi kamu salah tempat katanya. Kamu salah tempat. Orang kalau seperti itu terlalu pede. Terlalu pede. Oh, ning kono saya ra diajeni. Itu langsung saya ini terhormat. Tapi tempat saya bukan di sana, mereka nggak paham. Tapi harusnya saya di sana diajeni. Saudara yang saya hormati, merasa dirinya terhormat. Kemudian dikasih contoh. Apa contohnya? Ada yang kasih contoh mobil antik. Punya mobil antik, bawa ke tukang rosok. Pinten niki Pak? Rosok ngene Mas, niki di kilo niku. Di kilo. Sekilo 5.000. Tukang rosok. Bawa ke dealer mobil, jual beli mobil baru. Berapa ini? Kalau tukar tambah, nggak bisa ini Mas, saya nggak bisa jual itu. Saya dulu pernah punya motor tua itu, coba itu. Neng jual motor yang bagus. Ini tahun berapa? Ini di bawah 2.000. Kalau angel ngedole niku, sulit menjual. Ya, tapi kalau orang yang waktu itu 2015 itu sampai situ dijoli. Ya, tapi punya saya, wah mang dol sik mungkin tumbas mriki. Kemudian ketika dia datang kepada penggemar barang antik. Penggemar barang antik. Bapak berani berapa? Wah, ini sudah ini. Kualitas kuna katanya. Jadi ini sudah barang yang luar biasa, jarang ada kita temukan. Saya berani 10 miliar. Kasih contoh seperti itu. Jadi kalau kamu itu terhormat, kok di tempat yang tidak terhormat, mereka nggak memuliakan kamu. Contoh yang kedua, ikan. Kita punya ikan arwana bagus itu, yang warnanya merah. Kita jual orang jual ikan di pinggir misalkan sekolahan-sekolahan. Kula 10.000 purun niki. Walaupun besar. Kita jual kepada misalkan penjual pecel lele. Niki paling dadi 2 piring iki, Mas. Nggih nasal nggih 15.000. Nanti saya jual 10.000 per piringnya digoreng. Tapi begitu jual kepada orang yang paham ikan, berapa ini? 4 juta Mas saya nangsal, Mas. Coba alasannya seperti itu. Yang saya merenungkan, kalau kita di satu tempat gak dihormati, merasa kita ini terhormat sehingga salah tempat. Belum tentu kok. Belum tentu. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Saudara yang saya hormati, mereka di kalangan sahabat luar biasa. Tapi di kalangan musuh-musuh, di kalangan orang kafir, dianggap penyair, dianggap orang gila, dianggap tukang sihir. Saudara yang saya hormati, tapi Nabi tetap mendakwai. Lah ini parahnya lagi, terkadang dikaitkan dengan urusan duit. Sampai ada orang, kamu ngajar apa? Saya ngajar hafalan Quran. Gajine jazakumullah khairan Mas ning kono. Oh, berarti kamu di sana itu di tempat yang salah, tidak dihargai. Coba, parah kan? Sampai tingkatan mengajarkan Quran, itu tolak ukurnya kamu di sana itu nggak diajeni. Ya, harusnya ngajar Quran apalagi punya sanad. Itu gajinya di atas UMR katanya. Itu baru kamu diajeni. Masa tolak ukur penghormatan seperti itu? Saudara yang saya hormati kembali, ciri orang yang sombong itu kalau sukanya dihormati terus. Nanti kelihatan itu. Kalau biasa dia panggil Pak, dia dipanggil dengan penuh penghormatan, satu kali diceluk jenengi.
Wah, neng hati itu rasanya teriris-iris katanya. Kurang ajar. Manggil saya itu langsung jenenge itu. Iya. Kalau jenenge komplit Sukadi mending Su. Nang jenenge Sukadi kok nyulih Su ya. Wah, orang aja ini tenan ini. Kembali saudaraku yang saya hormati poin yang pertama. Poin yang pertama. Sikap kita jangan gila penghormatan. Hormati orang lain, nanti ketika kita hormati orang lain, orang pun akan menghormati kita. Poin yang kedua. Annal mutakabbira la yata'atta biyadihi sughlan fi baitihi. Orang yang sombong itu tidak menyibukkan dirinya di rumah. Tidak sibuk di rumah. Sekarang kalaupun sibuk di rumah, tapi dia berselancar. Wow, HP kemana-mana. Ya, itu orang yang sombong. Padahal saudaraku yang saya hormati, rumah itu kunci keselamatan. Nanti silakan baca penjelasan para ulama apa fungsi rumah. Fungsi rumah itu mensyukuri nikmat. Fungsi rumah itu ketenangan. Untuk ketenangan. Fungsi rumah itu untuk menjaga diri. Menjaga diri dari kerusakan-kerusakan dohir. Kayak misalkan kerusakan dohir itu ada hujan, ada panas, ada binatang buas, ya, ataupun kerusakan yang bersifat maknawi. Masyarakat sudah parah, rusak. Kata Nabi ketika ditanya man najah, apa keselamatan itu? Wal yasa'ka baitak. Jadikan rumahmu luas. Kata-kata jadikan rumahmu luas itu, omahmu bukan berarti kudu sing gede. Walaupun kalau ditanya rumah gede itu ya penak ya. Saya kemarin ketemu orang itu, dia bisa beli tanah 4 kali berapa gitu. Pokoknya totalnya itu cuman 21 meter. Anaknya akeh. Tapi dia piye benamot itu katanya bikin lantai pertama, setelah itu ada tangga, setelah tangga itu dibikin kamar lagi, naik ke lantai 2, kamar lagi. Ya, nah, kalau disuruh milih mending jembar. Tapi maksud keselamatan jadikan luasmu longgar, rumahmu longgar itu supaya seseorang sibuk di rumah. Kecuali kebutuhan. Karena keluar itu, saudaraku yang saya hormati, kadang melahirkan seseorang itu menjadi sombong. Menjadi sombong ketika keluar. Kita naik motor misalkan, ya, samping kita kok beda. Ya, yang kemarin kita kasih contoh itu loh. Numpak motor ngono kuwi ora kesel gitu. Udah saya sing delok tangannya keder terus itu loh. Kita yang wah anteng. Ya, telepon, lihat orang lain bawa HP. Begitu HP, wah putus, sinyalnya ra ono. Kok ya sabar di HP kok kaya ngono gitu loh. Iya, orang itu punya HP itu teleponan lancar. Tuku pulsa sak sinyale katanya. Zaman saya hormati, orang yang sombong itu biasanya tidak menyibukkan diri di rumahnya. Kunci keselamatan wal ya'sa'ka baitak, kerasan di rumah. Poinnya kedua. Poinnya ketiga, anal mutakabbira yastankifu min julusi ahadin ila janibihi au masyihi ma'ahu. Orang yang sombong itu memandang rendah orang yang duduk di sampingnya atau berjalan bersamanya. Siapa yang di sampingnya, sudah pokoknya dia rendahkan terus. Itu ciri orang yang sombong. Kalau kemarin kita kasih contoh, di sampingnya makan, masuk warung, dia ngombenya cuman es teh tawar. Makannya kalau dulu di Jakarta itu jeng orek doang. Orek itu nasi apa? Tempe kering itu loh. Jadi nasi sama tempe kering itu sudah sayur sekalian lauk. Ya, sayur sekalian lauk. Sayurnya apa? Tempe. Lauknya tempe. Orang mandang kaya ngono kaya mencukupi gizi itu. Merendahkan. Senantiasa merendahkan orang yang bersamanya, orang yang berjalan dengannya. Itu alamat orang yang sombong. Makanya sudah berlalu saudaraku yang saya hormati, kalau seseorang bersama dengan dirinya orang yang rendah
Apa sikap orang yang tawadhu? Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, fisik saya sempurna. Bukan meremehkan. Ketika bersamanya dengan orang yang memiliki kelebihan, dia pun juga, ya, saudara yang saya hormati, tidak menuduh ataupun prasangka buruk. Prasangka buruk. Yang tua dia hormati, yang muda dia sayangi. Ini orang yang tawadhu. Hadil umuru bihilafi makana alaihi Rasulullah SAW. Perkara-perkara seperti ini berselisih dengan apa yang Rasulullah SAW berada di atasnya. Penulis mengisyaratkan kama bayannahu fi tawaddu'ihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kami terangkan dalam ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, annal mutakabbira yalwi ra'sahu wa yusair haddahu. Orang yang sombong itu membengkokkan kepala, kemudian memalingkan pipi. Kalau bahasa kita, ketemu wong melengos. Ketemu orang melengos. Itu bisa berkaitan dengan orang yang menisbatkan diri ahli agama. Kalau kemarin, kalau orang merasa ahli agama, merasa soleh, lihat orang najis, kotor, berpaling. Ya, walaupun yang rano wong noleh neh. Begitu lihat misalkan ada perempuan, ya, berpakaian tapi telanjang, haram. Begitu rano wong, iya, delok neh. Apalagi nganggo numpak motor ya, pakai spion. Spionnya toto sih. Jamaah hormati, kalau dia itu berkaitan dengan ahli dunia, bisa jabatan, bisa apa, memandang orang nggak selevel. Tidak selevel. Saudara yang saya hormati, ini ciri orang yang sombong. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah SAW lawalau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Kalau dikatakan kepada mereka, kemari Rasul akan memohonkan ampun bagi kalian, maka mereka membuang muka-muka mereka, dan kamu lihat mereka itu menghalangi dan mereka sombong. Jadi kalau dikatakan mari Rasul akan memohonkan ampun bagi kalian, mereka buang muka. Jadi mukanya dibuang. Ini tanda orang yang sombong. 4 perkara itu menunjukkan seseorang sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kemudian setelahnya, umurun tu'inu ala tahallusi minal kibr. Perkara-perkara yang membantu seseorang selamat dari kesombongan. Kata beliau, i'lam ahl iman anal kibara minal muhlikat walidzalika yanbaghi lil abdi ayafirra minhu. Itu mungkin titiknya kelebihan satu, itu bukan ayakirra tapi yafirra. Kemudian wallahu ta'ala alam, itu mungkin bukan mutaljaan tapi bukan mutaljaan tapi multajaan, iltija. Dari tak sama lamnya itu kebalik. Wallahu ta'ala alam. Ketahuilah saudaraku iman, sombong itu perkara yang membinasakan. Maka untuk itu sepantasnya bagi seorang hamba lari dari kesombongan. Kemudian multajaan ila rukni tawaddu'il wasik, bersandar kepada penopang tawadhu yang kuat. Terus dia genggam ketawaduan. Musta'inan billah, minta tolong kepada Allah. Musta'idan bihi min syarril kibri wal ujbi, memohon perlindungan dari kejelekan sombong dan ujub. Wa dunaka ba'dal umur allati tu'inuka ala tajannubil kibr. Dan beliau sebutkan ini nanti sebagian perkara-perkara yang membantumu untuk bisa menghindari kesombongan. Pertama, ma'rifatullah haqqal ma'rifati. Mengenal Allah dengan sebenar pengenalan. Itu obat kesombongan. Dan ini saudaraku yang saya hormati, pengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang benar itu obat semua bentuk penyakit hati. Kan nanti diterangkan, maksiat itu sumber pertama kata Imam Al-Qayyim bodoh. Obatnya berilmu.
Berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang cukup. Makanya kalau seseorang berilmu tentang Allah dengan haqqal ma'rifah, kemaksiatan itu bisa dia hindarkan sendiri. Astagfirullah, Allah melihat. Apapun yang dia lakukan Allah Maha tahu. Takut dia. Kata beliau, wa yakfilil mar'i ayan dura fi athari qudratillahi azza wa jalla wa ajaibis sun'ihi fataluhu lahu adamatullahi jalla jalaluh. Cukup bagi seseorang melihat asar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah itu maha dahsyat. 7 langit 7 bumi dalam genggaman tangan Allah. Itu seperti biji sawi dalam genggaman salah seorang di antara kita. Biji sawi itu kita gegem. Sebuili itu permisalan. Berarti kuasa Allah itu luar biasa. Allah mampu menggulung langit bumi digulung. Allah maha kuasa. Demikian pula memperhatikan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qayyim itu punya kitab judulnya dengan keajaiban makhluk. Beliau itu kalau menjelaskan keajaiban makhluk itu Masya Allah luar biasa. Ya, boleh kasih contoh misalkan air liur. Kenapa air liur itu tawar? Karena fungsi air liur itu untuk merasakan makanan. Coba kalau air liur pahit, merasakan makanan pahit? Gak bisa. Kalau air liur itu manis, nanti merasakan tawar sulit. Keajaiban. Saudara yang saya hormati, beliau terangkan misalkan banyak sekali itu. Kalau seorang mau memperhatikan keajaiban ciptaan Allah, fataluhu lahu adamatullahi jalla jalaluh, menjadi terang gamblang keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Wa tadharu lahul ma'rifah, nampak pengetahuan baginya. Wa hadha huwal ilajul qali'u li aslil kibr, ini obat yang mencabut melepaskan pokok kesombongan. Pokok kesombongan. Lah mau sombong dengan apa coba? Mau sombong dengan apa? Kamu mau sombong? Yang nyipta kamu siapa? Allah. Apa yang mau disombongkan? Saudara yang saya hormati nggak bisa sombong. Li'annal insana idza tara'at lahu qudratul khaliq wa adamatul bari alima annal kibriya'a rida'ur rahman wal izza izaruhu kaifa yajra'u ala munaza'atillah fi sifatin min sifatihi. Nanti kalau seseorang itu melihat tampak bagi dia kekuasaan Allah, keagungan Sang Pencipta, dia akan tahu kesombongan itu ridanya Allah. Rida itu pakaian yang kalau orang Arab itu sudah pakai komplit ini dipakaikan lagi di belakangnya. Itu pakaian, biasanya pakaian kebesaran. Ya, biasanya kalau imam pakai. Ya, kemudian syekh-syekh itu biasanya juga pakai. Itu ridanya Allah kesombongan. Kemuliaan itu sarungnya Allah. Bagaimana seseorang lancang menentang Allah Subhanahu wa taala, merampas sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, walal hibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Milik Allah kesombongan di langit dan di bumi. Allah Al-Aziz Al-Hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah juga mengatakan, Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Maha perkasa, maha menundukkan, zat yang maha sombong. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Itu yang maha mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang sombong kepada zat yang maha sombong, faman takabbara alal mutakabbiri jala jalaluh,
Karena haqqan 'alallah an yu'adzibahu, merupakan hak Allah untuk mengadab dia. Kata Allah, al-kibriya ridai wal izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu ridaku, kemuliaan itu sarungku. Siapa yang mencabut salah satu dari keduanya dariku, aku akan lemparkan dia ke neraka. Ini ancaman keras. Obat kesombongan, kenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kenal Allah, nggak mungkin sombong, dia akan tawadu. Dia akan tawadu. Kedua, saudaraku yang saya hormati, berlindung kepada Allah dari kesombongan dan orang yang sombong. Man ista'adza billah faqad laja'a ila himahul wasiq. Siapa yang berlindung kepada Allah, sungguh dia telah berlindung kepada penjagaan yang sangat kuat, rukun yang sangat kokoh. Wa kana haqqan 'alallah an ya'simahu min syarril kibri wal mutakabbir. Maka kewajiban bagi Allah untuk menjaga dia dari kejelekan sombong dan orang yang sombong. Kedua obatnya berlindung, minta tolong sama Allah. Lihat dalam ayat, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan atahum inna fi sudurihim illa kibrun mahum bibalighi fasta'id billah innahu wal samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat Allah tanpa ilmu, ya, atahum, tanpa ilmu yang didatangkan kepada mereka, tidaklah di dada mereka kecuali kesombongan yang dia tidak akan bisa mencapainya. Maka berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kesombongan. Sesungguhnya Allah As-Sami Al-Basir. Ini obat yang kedua. Walidzalika tara nabiyyin yasta'iduna billah minal mutakabbirin. Yang keduanya, kamu akan lihat para nabi berlindung kepada Allah dari orang yang sombong. Karena ketemu orang yang sombong itu kadang mengantarkan kita sombong. Mengantarkan kita sombong. Aku yang gur ngangkat apa biasanya kalau orang umum? Sing bundur-bundur besi itu jenenge apa ora mudeng ya. Wah itu gini itu 20 kilo griyeng. Ketemu dengan orang yang sombong, pengennya meremehkan orang. Biasanya orang itu kalau bahasa orang awam itu dimbe, bales ya. 20 kilo. Lah saya selawe kilo iku kuat kok. Semen sak-sake griyeng kok. Tujuannya untuk apa? Meremehkan orang lain. Ketemu orang yang sombong itu biasanya nanti kita jadi sombong. Jadi sombong. Dia menyombongkan misalkan dengan hafalannya, dengan kecerdasannya. Ya, pamer, saya itu di sekolah itu zaman biyen itu juara 1 terus. Karpe apa kowe iki? Ya, itu nanti dia juga akan meremehkan. Juara 1 ning sak kelas pokok-pokoke. Ya. Lo kan kadang orang juara 1 itu karena sak kelas itu bodoh-bodoh itu loh. Kemarin itu ada jamaah, anaknya itu sekolah di kampung. Itu juara 1 terus. Bareng sekolah di kota, yang sekolah favorit itu tuh ranking 1 dari belakang terus itu. Dia kaget, anak aku itu zaman yang kawan itu ranking 1. Ada ranking 1 tapi kualitasnya biasa. Biasanya orang sombong, nanti orang yang gak betah ganti meremehkan. Makanya berlindung dari orang yang sombong. Lihat para nabi. Contohnya Nabi Musa, wa qala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhan kalian dari setiap orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari hisab. Tidak beriman dengan hari hisab. Jamaah yang saya hormati, dua dulu. Jadi kalau obat kesombongan pertama mengenal Allah, yang kedua berlindung kepada Allah dari kesombongan dan orang yang sombong. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang lain. Penulis membawakan obat kesombongan itu ada 8. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.